Inilah desa kami, Desa Talangparuh, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang tidak seberapa jauh dari jalan lintas Bangko Jangkat. Jaraknya hanya berkisar 2 km saja. Sebagian besar aktivitas warga di desa kami sebagai petani pekebun karet. Selain itu, orang tua kami juga sebagai petani kebun kopi. Karena memang di kawasan desa kami memang lebih cocok untuk perkebunan. Tinggal di desa yang dikelilingi oleh hutan dan aliran sungai merupakan berkah tersendiri bagi kami, warga desa Talangparuh. Dan sungai adalah tempat favorit bagi kami untuk bermain. Inilah kami anak-anak desa Talangparuh, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Jembatan gantung ini merupakan akses bagi warga desa menuju kebun karet maupun kebun kopi yang warga miliki. Untuk menjaga keasrian sungai dan menjaga habitat ikan sungai secara adat merupakan tradisi budaya masyarakat di desa kami dan Kabupaten Merangin yang terus dipertahankan keberadaannya. Dan aliran sungai yang ada di desa kami ini adalah salah satunya. Dengan pengelolaan lubuk larangan secara adat akan mengajarkan kepada kami bagaimana menjaga habitat sungai dengan baik. Karena semua peraturan terkait lubuk larangan ini diatur dalam peraturan desa, teman. Yang jawabnya? Nanti ko, ya tahu lah. Nanti ko. Hei, jangan kacau tuh. Ada. Wak lah, tuh kan lubuk larangan tuh. Ya. Selain menjaga habitat ikan, lubuk larangan juga akan menjaga kebersihan sungai. Ada beberapa sungai di Kabupaten Merangin tercemar akibat penambangan emas tanpa izin atau peti. Dengan adanya lubuk larangan ini, tentu sungai terjaga dari pencemaran. Keberadaan ratusan lubuk larangan yang tersebar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin sudah terdaftar di tingkat kementerian. Pemerintah Kabupaten Merangin katanya akan terus memperbanyakkan jumlah lubuk larangan di setiap aliran sungai, sehingga setiap desa harus punya lubuk larangan. Kalau. Nah lu. Bông mấy cái đó. Nó xoay lắm. Đây còn ngula poi cá tới đây ya. Mau si cái này lubuk larangan magah wak po. Dia kalau wak sesamo jaga lubuk larangan ni, wak go na do magah ngawak
tiba masa bisa be nak mancing, nak nyapen bisa tekok dak tau macau ya dak. Nah, daripada wa susah dak karuan be. Ai lo kita bagi umpatan sama. Umpatan. Aduh, dalam tasnya le mau din ba. Mau ya? Mau. Leko. Bagi umpatan ya. Wah, dulu. Rồi, mấy âu lò cái tiền mang ngầm mua đó mang ngầm mua sedang cái lúc bạn sedang cái lúc bây giờ mua anh ngầm mua quá pakai umpan ikat tao ngầm mua pulo itu pakai umpan ikat tao ngầm mua udah ya mang ngầm mua dah umpan ikat itu lagi bốc lại đi bơi ikat quả bốc lại mình nhận này quả bốc lại itu dogo. Meskipun akses informasi telah masuk ke desa kami, tetapi kearifan lokal yang ada tetap kami jaga. Selain adanya lubuk larangan yang menjaga keseimbangan alam, kami anak-anak desa masih menjaga permainan tradisional yang ada. Nah, sekarang kami akan bermain sayak batok kelapa, yaitu permainan tradisional yang sudah dimainkan oleh nenek moyang kami dulu. Permainan tradisional sayak batok kelapa bisa dimainkan secara beregu maupun secara perorangan. Dan sayak atau tempurung buah kelapa adalah salah satu alat yang dipergunakan. Kenapa tempurung yang digunakan? Karena memang buah kelapa adalah tanaman yang sangat mudah ditemukan di desa kami. Pak Ilham tahu Pak? Permainan sayak batok kelapa akan semakin seru karena sorak-sorak dari warga masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Selain mudah dan gampang dilakukan, permainan tradisional sayak batok kelapa sangat aman dilakukan, terutama
bagi kami anak-anak Desa Talang Paruh, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi termasuk Desa Talang Paruh bisa dimanfaatkan untuk masyarakatnya. Salah satunya adalah keberadaan makanan hayati maupun hewani untuk kebutuhan gizi keluarga. Nah, salah satunya adalah yang akan kami cari ini. Coba teman-teman tebak apa yang kami cari. Yang kami cari ini adalah sejenis siput atau keong sungai. Kami di desa biasa menyebutnya kuyung. Kuyung yang kami cari ini merupakan sebutan masyarakat setempat untuk keong sungai. Keong berukuran mungil ini banyak terdapat di sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Merangin. Kuyung atau keong sungai yang kami kumpulkan tadi akan dimasak bersama daun pakis ataupun campur bahan lainnya dan santan menjadi gulai kuyung santan pedas. Kuyung juga bisa ditumis. Cara memasaknya bisa dibilang sederhana. Sebelum diolah, kuyung dibersihkan sampai benar-benar bersih. Cara membuat menu ini pun mudah. Bumbu-bumbu yang digunakan pun biasa ditemui, seperti santan kelapa, cabai rawit, garam, jahe, laos, bawang merah, bawang putih, daun pakis atau pisang lidi yang dipakai oleh ibu-ibu di desa kami. Kemudian bumbu tersebut digiling sampai halus. Kalau kan lupa lah ya, banyak bumbu na ba? Lo dia kan tay? Mak. Sebelum dimasak, kuyung yang sudah dicuci kemudian dipotong ujung cangkangnya dengan tujuan saat sudah matang mudah dihisap isinya. Ri angat deh. Dingin nih. Angan. Là để
Enteknya nih. Woi, Bik parap ya, besar ya. Punya apa besar? Bumbu-bumbu yang sudah digiling tadi kemudian dicampur santan dan dimasak sampai mendidih, lalu masukkan kuyung yang sudah dibersihkan dan campuran lainnya. Gulai ini dimasak kurang lebih 20 menit dan siap disajikan. Netian sampai lah masa. Jangan main makap dia makap. Ya. Dan salah. Macam apa? Setelah seharian bermain, perut terasa lapar. Gulai kuyung ini makanannya unik. Harus dihisap untuk mengeluarkan daging dari cangkangnya. Tidak bisa diambil pakai pincet, apalagi sumpit, karena ukurannya kecil. Gulai kuyung lebih pas disantap bersama nasi putih karena karakter rasa pedas hangat dari makanan khas ini. Tidak perlu menambahkan sambal lagi ketika menyantapnya. Namun bagi yang memiliki selera makan pedas, mencampurkannya dengan sambal juga tidak mengurangi cita rasa gulai kuyung ini. Selesai makan, asiknya mandi di bawah air terjun. Asik untuk menarik minat pengunjung. Warga Desa Talangparu secara swadaya membangun berbagai fasilitas penunjang seperti membangun anak tangga, membuat fasilitas untuk swafoto, dan membangun saung di lokasi air terjun.
Meski memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai tujuan objek wisata, akan tetapi keberadaan air terjun ini katanya belum terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin. Air terjun yang terdapat di Desa Talang Paruh, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, ini memiliki 3 tingkat yang berjarak lebih kurang 100 meter dari titik awal ke air terjun berikutnya. Sementara air terjun yang tertinggi ada di tingkat kedua yang tingginya sekitar 30 meter dengan akses yang masih alami. Untuk bisa mencapai dasar air terjun pada tingkat kedua, kami masyarakat Desa Talang Paruh biasanya melalui tebing di sisi kanan maupun kiri. Untuk kedepannya, akses ke dasar akan segera dibuka agar pengunjung bisa menikmati air terjun tingkat kedua dari dasar. Itulah sekedar informasi tentang objek wisata alam yang ada di desa kami. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa.